Amen. Amen. So, so we were in Indonesia like a couple of weeks ago. It is the most beautiful country and the most beautiful people. So thank you for welcoming us into Indonesia and back on Zoom. And so what we thought we'd do is we're going to sh share a screen. So Amos asked us to talk a little bit about the importance of children's ministry and why we think it's so important. And then we thought we'd share one or two ideas and that. All So right. Amos, I don't know I'll try and talk slowly this time. Yeah. Please, please slow down so I can catch up. So, jadi dia senang sekali beberapa minggu yang lalu sempat datang ke Indonesia terus Equip dan kita ketemu di Equip. Kemudian Indonesia tempat yang bagus, negara yang indah dan beberapa hari yang lalu saya memang meminta untuk dia bagikan tentang pentingnya pelayanan untuk anak-anak dan juga bagaimana supaya mengajar kepada anak-anak gitu. Alright, yeah. So everybody knows this verse. I'm sure you've heard this verse. If you can read it, Yes, I read it. please. Oke, ya. Jadi semua tahu ayat ini. Jadi saya bacakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 65, 6 ayat 5. But not many people know what the next verse is. The next verse says Tapi the following. tapi tidak banyak orang yang hafal ayat selanjutnya. You can read Apa it. yang You can read it. ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Written on hearts. Next. And next. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. And so children's church starts obviously at home. We as parents have to make sure our kids know the word. Jadi firman Tuhan atau Tuhan perlu kita perlu memastikan supaya anak-anak kita mengerti apa yang Tuhan perintahkan. But not all parents are very confident in always teaching children. Yes. Dan tidak banyak orang tua yang percaya diri untuk mengajar anak-anaknya. And sometimes children listen better to other people. Dan kadang anak-anak lebih mampu mendengarkan orang lain daripada orang tuanya sendiri. Or even better, if they're hearing the same thing from mom and dad and the same thing from other leaders in the church, it's the best. Ya, tapi hal yang lebih indah adalah kalau mereka mampu mendengarkan lebih baik orang tua mereka dan juga pemimpin-pemimpin di dalam gereja. So in Matthew, oh, you go back. In Matthew, there's a verse, this verse, and it really explains how important children were to Jesus and to the church. Ada firman Tuhan di Matius 19 ayat 13 sampai 15 yang mengajarkan betapa pentingnya anak-anak bagi Yesus. I read it. Yeah, please. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Okay. And so Jesus wants our children to know him, to come to him, and to have a relationship with him. Jadi Yesus menginginkan anak-anak untuk datang kepada dia, mengenal dia, dan memiliki hubungan dengan dia. And it's our job as the church Yes. to help them on their journey. Dan adalah tanggung jawab kita sebagai gereja untuk membantu mereka dalam perjalanan ini. You see, in Matthew, the children saw and they wanted to see Jesus,
and saw a gap. So they quick, and the disciples said, "No, we're too busy, too busy, too busy." Hmm. Jadi But we can't be too busy. Jadi anak-anak itu melihat ada celah di mana mereka bisa datang kepada Yesus waktu Yesus ke tempat mereka. Tapi murid-murid bilang, oh terlalu sibuk, Yesus terlalu sibuk, tidak perlu, jangan diganggu gitu. Tapi kita tidak boleh menjadi orang yang terlalu sibuk. And Jesus said, "No, no, no, come. Let them Hmm. come. Let them come to me." Tapi Yesus katakan, tidak, tidak, mari biarkan anak-anak datang kepadaku. Okay. There's another verse in Ephesians, Juga ada firman Tuhan di Efesus if you 6 can ayat read this. 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. And so this was Paul talking to the church in Ephesus. And Jadi, if you look carefully, he wasn't preaching, he wasn't talking to the parents or the hmm, adults. He's talking yes. to the children directly. Hmm. Jadi ini Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat, tapi perhatikan bahwa ini dia tidak sampaikan kepada orang tua atau pemimpin, tapi dia langsung sampaikan kepada anak-anak. And so he wanted children to know stuff they need to know. Jadi, And so Karen, yeah, jadi Paulus ingin memastikan bahwa anak-anak ini tahu apa yang dia inginkan, apa yang Tuhan to inginkan, live good lives. untuk memiliki hidup yang baik. Okay. And our children can reach so many more different people than we can reach because they at school, Yes, they play sport, they are doing things that every day they will meet different people, teachers, yes. students. Dan anak-anak kita, mereka tuh punya jangkauan yang lebih luas daripada kita. Mereka bertemu dengan banyak orang, mereka bertemu orang tua atau banyak orang di sekolah, di manapun mereka pergi, mereka punya jangkauan yang luas. Okay. There's one more verse in Matthew that I'd like you to read. Ada lagi firman Tuhan di Matius 18 ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan dalam laut. If we're going to take this responsibility to teach our children, we must make Jadi sure we do it properly. kalau kita ingin memastikan tanggung jawab kita ini dapat dilaksanakan, kita harus memastikan itu benar-benar terjadi dan dilakukan dengan baik. And if we don't do it properly, Jesus will hold us accountable. Kalau misalnya kita tidak melakukannya dengan baik atau sesama, maka Yesus akan meminta pertanggungjawabannya daripada kita. And so church is a place where we should go and we should receive and we should give. Jadi gereja adalah tempat di mana kita tidak pergi, kita menerima dan juga kita harus memberikan sesuatu. If you look, if the children join the adults' service, sometimes they are bored, they're looking out the window, Ya. they don't understand what the word is all the time. Jadi kadang-kadang anak-anak waktu kita bawa ke gereja, mereka bosan dengan apa yang ada di gereja. Mereka lihat ke pintu, lihat kemana-mana, mereka tidak bisa punya perhatian fokus. And also the church is to give as well, but we want our children to be quiet. We want them to just sit nicely and don't make a noise. So they Jadi can't be giving. ya, dan kita juga ingin mereka untuk memberikan sesuatu, tapi kadang-kadang kita memaksa mereka untuk diam, duduk, tenang. Tapi kita tahu bahwa anak itu tidak bisa duduk, diam dan tenang sehingga bisa memberikan sesuatu ke gereja. Yeah. And so maybe keeping them in an adult service for the whole time is hindering them from really Hmm. knowing Jesus and understanding Dan Jesus. mungkin kalau kita taruh mereka di dalam ibadah bersama dengan orang dewasa, kemungkinan besar akan menyusahkan mereka dan mungkin saja kita sepertinya menghalangi mereka untuk datang dan mengenal Tuhan Yesus. And so
we thought we'd spend a few minutes maybe giving you some ideas and showing, Cindy will show you how children learn and how we Hmm. can maybe catch them and catch their interest. Jadi itu sedikit bagi firman Tuhan dan saya mau istri saya mau mengajarkan bagaimana untuk mendapatkan perhatian mereka. So when we read the Bible, we can see that Jesus really loves his children. Jadi waktu kita baca kitab kita bisa lihat bahwa Yesus itu betul-betul mengasihi anak-anak. He uses languages like, let them come to me, don't hinder them, teach them, train them. Jadi kita memperhatikan bahwa Yesus bilang ajak anak-anak datang kepada kita, kepada Dia, kemudian ajar mereka, jangan tahan mereka, biar mereka datang kepadaku. And while these verses show us that Jesus loves them, they're also an instruction and a warning to us. Dan kita juga baca bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita perlu untuk mengajar mereka, tapi juga ada peringatan buat kita, ada tantangan buat kita. So he's saying, let them come to me. Do not Hmm. hinder them. Teach them. Train them. Jadi Yesus katakan, biarkan mereka datang kepadaku, ajar mereka, ya lengkapi mereka. And so when we see this heart of what Jesus has for his children, we want to say, but what do we teach them? Where do we start? Ya, kita sudah melihat bahwa Yesus itu ingin mereka mengenal Dia, tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita mengajar mereka? Dari mana kita mengajar mereka? And so we can read here in 2 Timothy 3. You can read that for me, please. Ya, di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. And so we can see that the Bible is useful, it's true, it's inspired by God, it helps us realize what's wrong, it corrects us, it teaches us, it prepares us, equips us. All these things in bold. Jadi semua yang tadi di garis bawah atau di huruf tebal itu bicara tentang bahwa firman Tuhan itu bermanfaat sekali buat pertumbuhan untuk anak-anak. And so the answer to what do we teach our children is every single word in the Bible. Jadi jawabannya bagaimana cara kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita adalah berdasarkan semua pernyataan atau kata-kata di dalam Alkitab. But if I had to pick up the Bible and I had to teach children the same way I teach adults, they'll be lost. Dan kalau misalnya saya harus ambil semua ayat demi ayat dan mengajarnya seperti saya mengajar anak dewasa, maka anak-anak kecil akan kehilangan, maksudnya tidak mengerti apa-apa. And this is because children learn differently than how we learn. Karena anak-anak itu belajar dengan cara yang berbeda dibandingkan orang dewasa belajar. Children need everything explained to them, from simple to more important, to bigger. Jadi anak-anak perlu diajarkan dari hal yang paling sederhana sampai kepada hal yang lebih rumit lagi. Children need lots of repetition, the same thing said differently again and again and again. Anak-anak perlu diajar berulang kali sampai mereka mengerti. Children need to experience things. They need to hear things, taste things, feel things, see things. Jadi anak-anak itu perlu merasakan sesuatu. Dia perlu mendengar, dia perlu merasakan, dia perlu mengalaminya. And children cannot concentrate for a very long time. Dan anak-anak itu tidak bisa betul-betul menaruh perhatian dalam waktu yang lumayan lama. So the general rule they say for every year a child is old, so if a child is 5 years old, then you have 5 minutes until you've lost their concentration. Jadi buat anak-anak dari 1 sampai 5 itu mereka hanya punya 5 menit waktu. Jadi lewat dari 5 menit mereka tidak akan perhatikan lagi. It doesn't mean that you only have 5 minutes to teach everything. Jadi itu tidak berarti bahwa kita hanya punya waktu 5 menit untuk mengajar mereka. It means after 5 minutes, you have to do something that gets their attention again. Itu artinya setelah 5 menit baru kita harus jeda untuk mengajar mereka kembali. And so there are different ways that we can do this.
Jadi ada berbagai cara untuk kita lakukan ini. Hello there. Halo. Ya, dia seperti itu. I'm a very old widow. Saya adalah seorang janda yang begitu miskin. And one day Elijah came and he knocked on my door. Dan suatu hari datanglah seorang Nabi Elia datang dan mengetuk pintu saya. And he asked me to give him my very last meal. Dan dia meminta saya untuk memberikan makanan terakhir saya. So you see, immediately you can Yes. become the character. Ya, dan saudara-saudara bisa lihat dengan segera kau harus menjadi tokoh yang memerankan cerita di dalam Alkitab. And you will see how I managed to get your attention, even more so you will get the children's attention. Dan saudara-saudara bisa lihat bahwa langsung semua perhatian ke kamera dan semua memperhatikan betul-betul. It doesn't need expensive props. I just use a t-shirt Yeah. inside out on my head. Ya, jadi tidak membutuhkan peralatan yang banyak, cukup hal yang sederhana dan kita bisa langsung melakukan. And by becoming that character, I bring the Bible to life because I can explain how I feel and what it would have been like for her to have to make her last meal for a man she did not know. Jadi dengan menggunakan apa yang di dalam Alkitab, memerankan apa yang di dalam Alkitab, anak-anak itu langsung bisa merasakan atau mengalami apa yang terjadi di dalam cerita itu. Children also learn when they get involved in something. Dan anak-anak itu biasanya bisa mengerti kalau mereka juga ikut serta di dalam cerita atau di dalam kegiatan itu. So you could choose someone from your class and let them become Elijah. Dan saudara bisa ajak orang lain dan biarkan dia jadi Elia. And then when you speak, the children repeat what you've said, so they don't need to prepare beforehand. Jadi ketika kita berbicara, kita bisa meminta anak-anak untuk mengikuti apa yang kita katakan. Jadi mereka tidak perlu belajar. Everybody, this is Elijah. Say hello, Elijah. Hello, everybody. I'm Elijah. Jadi saudara-saudara, ini Elia. Kemudian dia bilang, Elia, saya Elia. And Elijah had a very important message from God. He had to go and tell a very mean king and queen this message. Dan Elia punya pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada raja yang jahat. Elijah trusted God. Do you think he will tell them the message? Elia percaya sekali sama Tuhan. Dan menurut kalian, apakah Elia akan sampaikan pesannya kepada raja atau tidak? Do you think so? Menurut kalian gimana? Ya. So Elijah went to the king and he said, there will be no rain There will be no rain until God says so. until God says so. Jadi Elia pergi kepada raja dan Elia katakan bahwa tidak akan ada hujan sampai Tuhan katakan tidak ada hujan. And so by getting the children involved, they get to learn and experience the Bible for themselves. Jadi waktu kita mengajak anak-anak untuk terlibat di dalam kegiatan atau acara itu, maka anak-anak akan bisa langsung memahami cerita itu sendiri. You're telling them what to say so they don't feel uncomfortable. Jadi saudara-saudara katakan apa yang perlu dikatakan oleh anak-anak dan mereka tidak perlu merasa tidak nyaman karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. It is important, though, that we always need to remind the children that this is not our story, but it's a story from the Bible. Jadi perlu sekali untuk anak-anak mengerti bahwa cerita itu bukan berasal dari kita, tapi berasal dari Alkitab. And so most of us do have our Bibles on our phones, but it's good for you to carry a Bible and read parts of the story directly from the Bible. Jadi perlu bagi kita untuk tetap membawa Alkitab dan membacakan bahwa cerita itu berasal dari Alkitab yang kita baca. Children need to get used to knowing that the Bible is God's message to them. Dan anak-anak perlu tahu bahwa
pesan ini datang dari Alkitab sendiri. So even if they're very little and cannot read, it's good for you to show them. Do you see here? This is where God tells us about the story. Walaupun walaupun cerita itu hanya singkat saja, tapi biarkan mereka tahu bahwa ini berasal dari Alkitab. So while it's very important to teach children different stories from the Bible, it's even better to help them apply it. Jadi walaupun singkat yang kita sampaikan, penting untuk menyampaikan cerita itu, penting juga untuk mengajarkan mereka bagaimana menerapkannya. So if we had to look at the story of Elijah, there's many things we could teach. But for example, I could teach about trusting in God. Jadi misalnya di dalam cerita Elia kita bisa menerapkan banyak hal, tapi kita juga misalnya salah satu di antaranya adalah bagaimana untuk mentaati Tuhan. And because children learn a little bit by little bit, you would break the story into little bits each week. Jadi karena anak-anak itu belajar hanya sedikit demi sedikit cerita, jadi kita bisa membaginya dalam tiap minggu itu sedikit demi sedikit, tidak langsung satu cerita utuh. So the first week you could talk about how God wants us to trust him to protect him when he had to speak to the evil king. Jadi misalnya kita cerita tentang bagaimana dia berhadapan dengan raja yang jahat ini. And then the next week you could talk about how God wants us to trust him to provide for him like Elijah trusted for a bird to bring him his meal. Jadi minggu pertama kita bisa cerita tentang raja yang jahat, bagaimana menyampaikan firman Tuhan kepada raja yang jahat. Hari yang kedua bicara tentang bagaimana percaya kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan Elia diberi makan dari burung gagak. And while it's good to bring these themes that we're teaching them, it's even better that we use Bible verses and we teach them what they say. Jadi dalam semua cerita ini adalah lebih bagus lagi kalau kita mampu untuk membawakan ayat-ayat firman Tuhan yang bisa dibacakan langsung dari firman Tuhan sendiri. So for example, here I could use Proverbs. So let me share that first. Misalnya di sini di Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah, could read it. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. So we want the children to be able to learn these things so when they come into place where they need to trust God, they have this already in their mind and their hearts. Jadi waktu kita mengajarkan mereka tentang bersandar kepada Tuhan, kita bisa gunakan ayat ini supaya sebagai pengingat mereka sehingga mereka tetap mengingat apabila mereka belajar tentang bersandar kepada Tuhan. Now at school, I don't know if you would be the same, but most times at school they would make the children say it again and again and again to learn it. Jadi saya tidak tahu dengan sekolah di sini, tapi biasanya anak-anak itu diajarkan berulang-ulang sampai mereka betul-betul ingat. But children's church is church, it's not school. Tapi ingat bahwa ini anak-anak di gereja, bukan anak-anak di sekolah. And we want our children to love learning the word. Dan kita ingin mengajarkan anak-anak kita mencintai firman Tuhan. And so we can find fun ways for them to learn the word off by heart. Jadi kita bisa menemukan cara yang menyenangkan untuk mengingat firman Tuhan. So games are a great way to do this. Jadi permainan adalah cara yang paling bagus untuk mengajarkan firman Tuhan. We made a little bird. Ini dia buat burung kecil. And your fingers just fit in the little holes to become the little feet. Jadi itu dua tangan bisa masuk di lubang itu, dibuatin. And then we made little cards that look like bread. Kemudian kita buat kayak roti dari kertas. And then the children had to run and collect all their little pieces of bread and build the verse together. Jadi anak-anak itu bisa pakai itu dan mulai ambil, mereka taruh itu
kertas atau roti itu dan anak-anak mulai kumpulin itu kertasnya. And you can make it that every time they run to fetch one card and come back again, they have to say the memory verse. Jadi waktu mereka mulai ambil itu kertas, waktu mereka taruh, mereka harus sambil mereka ambil, mereka hafalkan itu ayat hafalannya. And before they know it, they've said the verse 15 to 20 times. Jadi tanpa mereka sadar itu mereka sudah sampai 15 kali hafal ayat itu. Wow. Something like this can also be made into a craft. Dan yang model begini nih kita bisa buat seperti kerajinan gitu. They could get some feathers and decorate it Jadi and color in their mereka own little cards. dan anak-anak itu bisa buat sendiri, mereka punya kerajinan seperti ini. Mereka buat sendiri dia punya burung, buat sendiri dia punya rotinya. So remember when Stephen was saying that church is a place for us to receive and give. Jadi ingat apa yang dikatakan oleh Steve tadi, bahwa gereja adalah tempat kita menerima, tapi juga tempat untuk kita memberi. This is an important part where our children can also be part of giving. Dan ini bisa menjadi tempat yang bagus di mana anak-anak kita juga belajar untuk memberikan sesuatu. Because when they go home with their craft, they're able to teach everything that they've learned. Yes. Jadi waktu mereka mampu memahami, mereka mampu untuk membuat alat-alat ini, waktu mereka pulang, mereka bisa mengajarkan juga kepada orang lain. And because it's a fun game, other friends that maybe don't come to church will want to play it and can end up learning. Yes. Dan ketika mereka bertemu dengan teman-temannya dan mereka melihat ini menyenangkan, maka mereka pun ingin memainkan permainan ini. And it's a wonderful way when they see this lying at home, that whole message was already remembered. Dan menyenangkan sekali kalau misalnya mereka bisa bawa pulang ini, dan ini akan terus mengingatkan mereka tentang apa yang mereka terima. And I don't know if your children are like mine, but when they get home from school and when you said, "What did you learn?" they say nothing. It's the same. Jadi saya tidak tahu dengan anak-anak saudara, tapi kalau anak saya pulang sekolah, saya tanya, apa yang kau pelajari di sekolah? Biasa jawabannya tidak ada sama sekali yang dia pelajari. But now that you have something, the parent can say, "But what is this? What did you use this with? And what are the cards there?" Yeah. And so they have something to talk about and teach the children even more about. Tapi kalau misalnya mereka punya kayak alat atau kerajinan seperti ini, waktu mereka pulang ke rumah, dan waktu ada orang yang tanya, ini tentang apa? Mereka mampu untuk mengajarkan apa yang sedang terjadi atau yang mereka terima di gereja. So there are many different things that you can use to help get your children to repeat things, to understand things, and to learn things. Jadi ada banyak hal yang bisa dipakai untuk mengulangi, untuk mengajarkan anak kita, kemudian untuk mereka bisa mengalami cerita itu sendiri. Some take very little preparation. Dan hanya membutuhkan persiapan yang tidak terlalu lama. So for example, here I have a jar. And it Misalnya has one contohnya of ini, those string of beads in it. jadi ini apa kayak mutiara gitu, kalung panjang. And so you can teach your children something like, how much do you, what the verse is telling about trusting with all your heart. Misalnya mau mengajarkan mereka tentang ayat firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Then you can show them that it means not just trusting a little bit, but with everything that you have. Itu artinya waktu bicara tentang dengan segenap hati, itu tidak bicara tentang di ujungnya saja, tapi semua yang dimiliki. Gitu. And I don't know if you can see, but when you throw one bead out, the whole lot will follow. Jadi ya, kalau ya we can see. Kalau saudara lihat tuh, dia bisa langsung sekali dia lepas langsung terlepas semuanya. Oh, hang on, just do it again. Jadi kalau misalnya satu butir itu dilepas dari dia punya gelas kaca itu, dia nanti bisa jatuh secara otomatis semuanya keluar dari gelas kacanya. It's joyous. Always got to be super prepared for children's church. Kami benar-benar persiapan nih sebelum kami sharing.
but things will go wrong. Tapi kadang-kadang persiapan tidak selalu sejalan dengan yang diinginkan. And that's okay. And that's That's okay. okay. That's okay. Yes, that's okay. Tidak apa-apa. Try again. Oke, dia sudah bisa. Nah, lihat tuh. Iya. Iya, dia langsung ya. Okay. And so what we have done with this is we let the children try and say the verse as quick as they can before all the beads have come out. Jadi yang mereka lakukan untuk anak-anak mereka bilang kau harus sebutkan ayat-ayat itu sebelum semua mutiara itu jatuh ke lantai. Cool. Some other things will take a little bit longer to prepare, Nah, ini persiapannya lumayan panjang ini. but it's worth it because the children will learn and remember it for a very long time. Ini sangat berharga karena anak-anak akan ingat ini untuk waktu yang cukup lama. So if I was the widow again, Jadi dia jadi janda itu lagi. and I now say, children, do you know that he said I must use my last bit of oil to make him a meal? Jadi ya, anak-anak tahu nggak bahwa ini adalah minyak terakhir saya yang saya harus berikan. Do you think I can trust God? Apakah kau yakin bahwa saya bisa percaya sama Tuhan dengan minyak yang sedikit ini? Do you? Jawab. Tolong jawab. Yes, we can always Yes. trust God Jadi kita bisa percaya Tuhan. because the Bible says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Karena firman Tuhan katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. And so I trusted God and I poured my last little bit of oil until there was no more left. Jadi saya percaya kepada Tuhan dan saya berikan minyak terakhir saya sampai tidak tersisa. But then the next day when I went to go and fill up the oil again, there was more. Jadi ya dan hari selanjutnya waktu saya tumpahkan airnya masih ada, minyaknya masih ada. Because I can always trust God. Karena saya bisa terus percaya kepada Tuhan. And every day when I went to make more, there was just enough to make us a meal. Dan juga setiap hari saya buat lagi dan tetap ada minyak untuk membuat makanan. And when everybody else had no food, Dan everybody could see those that trusted God had food. Dan ketika semua orang tidak bisa makan, saya masih bisa saya bisa memasak untuk semua makan. Okay. Wow. And then you can even let your children have a turn with the bottle and say the verse again and again. Dan saudara-saudara bisa kasih itu botolnya ke anak-anak dan mereka bisa mulai menghafalkan ayat firman Tuhan sambil mereka buat seperti tadi. What you need to be careful of, though, is that the children don't think it's magic. Nah, yang perlu saudara-saudara perhatikan bahwa jangan sampai anak-anak berpikir bahwa ini adalah sebuah sulap. So what I like to do is explain that God is so amazing that He made science. Dan yang harus kita ajarkan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa sehingga Dia membuat yang namanya ilmu pengetahuan. And we can use science to help us understand what happened that day. Dan kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan, sains, untuk mengajarkan apa yang terjadi pada waktu itu. And you were amazed by how my Yes. bottle kept on pouring more water. Dan kita akan takjub bagaimana air itu bisa minyak itu bisa terus-menerus mengeluarkan minyaknya. Can you imagine how amazed that widow must have been when it was her last meal, but she trusted God and He provided. Dan saudara bisa memperhatikan anak-anak bisa tahu betapa menakjubkan bahwa Tuhan itu menyediakan dengan minyak yang Dia miliki itu. So things like this do take a little bit longer to make. Jadi persiapan alat seperti ini memang
butuh waktu yang lama untuk I'm dipersiapkan. not sure if you can see, but there is a little hole in my bottle. Ah, jadi kalau misalnya saudara Okay. perhatikan itu ada botol apa lubang kecil dia punya botol itu. And Yes, yes, inside my yes. bottle is a pipe. Jadi di dalam botol itu ada ini apa nih pipa kecil. So every time I tip my bottle, the water that was in the pipe is coming out. Jadi setiap kali sih, jadi setiap kali lubangnya itu ditutup, airnya itu keluar gitu loh. So when I tip my bottle, I hold my thumb over the hole so that no more water will come into the pipe. Sih. Jadi, sorry. Jadi kalau misalnya dia tekan lubang angin itu, maka air itu tidak akan keluar, dia berhenti. Tapi kalau misalnya dia lepas lubangnya, air itu bisa keluar lagi. But when I leave go of the hole, the pipe then fills again. Jadi kalau misalnya dia apa lepas itu nanti dia punya air itu nanti keluar lagi. And then I'm able to pour it again and again and keep doing this to show the Hmm. children what God actually did for real. Yes, jadi dia bisa lakukan itu ulang-ulang dan anak-anak bisa melihat bagaimana apa firman Tuhan itu bisa mereka rasakan istilahnya. So I think I might have shared with you, we have a website and we have a YouTube channel Yes, where we share a lot of these kind of ideas. yes. Jadi mereka punya YouTube-nya, mereka punya website-nya. I've shown the family about your website and the curriculum. Okay. Yep. So there we have some instructions on like how to build this, and then we also have lessons on how to teach something like that. Yes. Jadi di dalam mereka punya website itu mereka ada langkah-langkah untuk membuat itu dan bagaimana mengajarkan pelajaran-pelajaran. But it's good for you to use the creative brain that God has Yes. given you. Tapi lebih bagus lagi kalau saudara-saudara bisa menggunakan otak yang Tuhan berikan, kreativitas yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Look what your children are playing with and what they're interested in, and see how you can use that to teach them something about God. Jadi lihat anak-anak kita dan perhatikan apa yang mereka sukai dan apa yang menarik mereka dan pakai itu untuk mengajarkan mereka tentang Tuhan. Because every time they see that item, they will think about God. Dan supaya setiap kali mereka melihat hal itu, mereka akan terus memikirkan tentang Tuhan. It will even help them to share the word with other people. Dan bisa membantu mereka untuk berbagi juga dengan orang lain. Okay. Yeah, so I think there's so much that we can learn, and I think the best way to learn is to share ideas all the time. Jadi saya rasa hal yang terbaik adalah banyak hal yang bisa kita lakukan dan yang terbaik adalah ketika kita berbagi ide kita, gagasan yang kita miliki. But if we don't teach our children the truth, the world will teach our children. Dan kalau misalnya kita tidak mengajarkan anak kita kebenaran Tuhan, maka dunia akan mengajarkan mereka. And Joshua stood up one time and he says, "As for me and my house, we will serve the Lord." And I think that's important for each one. Dan ada masa di mana Yosua dia ngomong kepada orang Israel, dia bilang, tapi bagiku dan aku dan sisi rumahku akan menyembah Tuhan. Jadi ada hal di mana kita juga penting untuk mengerti bahwa kita seluruh keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. So it's a wonderful start that we're here. I'm so excited for you. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk memulai dan saya sangat senang melihat saudara-saudara. Because it first starts with a decision to do something. Jadi dimulai dengan keputusan untuk melakukan sesuatu. And then God will provide the creativity and the ability and the capacity to make it happen. Dan Tuhan akan, yang penting kita mulai dulu, maka Tuhan akan menambahkan yang kita butuhkan kreativitas, kapasitas kita untuk terus bertumbuh dan mengajar. Are there any questions that he has? Mungkin ada pertanyaan dari saudara Sari. Monggo yang mau bertanya.
I have question. I'm Adi from Semarang. Uh, Nice to And meet you. nice to meet you too. How we can teach the children where they have like like three, for example, my family, my children, one at 40 years, and then 11, and then 8 years. How we can teach them about this thing, because there is a gap about what? the age gap. My date or this year, Umurnya. umur, usia. It's a good question. Yeah, it's a good question. What we say, because we have a variety of children, we always aim for the oldest person in the room. That's Jadi where we aim. ada pertanyaan yang bagus. Jadi memang selalu ada pembagian dan selalu yang kami mulai adalah kami mulai dari anak yang paling tua. Because often they will help younger children to understand. Seringkali yang paling ini kalau mereka mengerti nanti mereka akan membantu untuk mengajarkan yang lebih muda untuk mengerti. And they don't get bored. Dan mereka tidak akan bosan. Because it's difficult for a 14-year-old boy or girl. If we lose them, then the younger ones follow the older ones. I see. Jadi penting sekali untuk tidak kehilangan mereka yang lebih tua, karena kalau mereka sampai tidak mengerti atau keluar, otomatis yang lebih kecil itu akan mengikuti kakak-kakaknya. Obviously, if you can have two people to some of the older ones, some of the ones sometime, it's good because ask different questions. Dan tapi kadang-kadang ada bagus juga untuk yang paling tua dan yang paling muda untuk berjalan bersama-sama karena mereka akan memiliki pertanyaan yang berbeda-beda. You right? Have you read? I have thinking about the age. Are in your kids ministry, do you like making separation or do you do like is it more time when you do with kids and with the babies or the 2 or to 5 years? Do you have difference when you teach them? Yes, so I think it's in of concentration, the amount of time that you have until you lose concentration with the little people. You Yeah. can't be as long or covering as much content. Jadi ini saya punya pertanyaan adalah kalian membagi kelasnya. Jadi mereka kan iya karena anak-anak yang lebih kecil itu cenderung tadi seperti yang dibilang bahwa 5 menit itu hal yang susah setelah itu. Jadi mereka akan mengajar yang kecil untuk waktu yang tidak terlalu lama, tapi yang besar ada waktu yang lumayan panjang dibandingkan kecil. Also, with an older child, you'll be able to say something like Elijah was a prophet, and that means he had a message from God. But for a younger child, that is them. Jadi waktu ngomong sama yang lebih dewasa sama yang kecil itu penggunaan kata digunakan tidak sama gitu. So for a younger child, you would just say, Elijah had a message from God to pass on. But an older child, you'll explain what a prophet is. And so that's why sometimes it's important to separate them so you can give more details to the older children. Jadi kadang memang perlu mereka memang memisahkan supaya kalau misalnya tentang Elia ya, kepada orang yang anak-anak yang lebih dewasa dikatakan kepada mereka bahwa mereka jelaskan dulu apa itu nabi, tapi buat anak-anak kecil mereka langsung bilang bahwa Elia punya pesan untuk sang raja. But if it's not possible, it's not a big deal because the children will still hear he had a message from God, as long as you're keeping their concentration and are not confusing them.
Jadi, ini tidak ada masalah dengan menjelaskan atau tentang nabi dan segala macam. Tapi memang anak-anak kecil lebih pendek mereka punya perhatian. Jadi selama kita bisa membuat mereka uh, uh, terpusat, mereka punya perhatian dan tidak terganggu, itu lebih bagus daripada membuat mereka pusing. With ours, we have 3-year-olds to 9-year-olds in Jadi one di session. Jadi di tempatnya mereka itu ada mulai dari umur 3 sampai umur 9 itu mereka punya grupnya, kelompok sendiri. We'll do worship and Mereka an object lesson or a memory verse mereka akan together. menyembah bersama-sama, ibadah bersama-sama, kemudian mereka akan buat seperti ada eh, objek yang mereka kerjakan bersama gitu. Kemudian menghafal ayat hafalan bersama-sama. And then we split. Oh, So kemudian we would have the kemudian nanti younger mereka children akan and then the older bagi children kelompok itu. with the teacher. Jadi setelah itu mereka akan pisah ke kelas itu dari berdasarkan umur mereka kepada pengajar-pengajar mereka But masing-masing. it depends how many children, depends how many teachers. The Hmm, more teachers, the better. ya, jadi tapi ini tergantung dengan jumlah anaknya itu sendiri, umurnya mereka, kelompok umur mereka, dan juga berapa banyak pengajar yang kita miliki. Semakin banyak pengajar yang kita miliki, semakin But the bagus. teachers must have time to be in the adult church so that they can Iya, receive. So ya, yes, we need to make sure, or else sometimes the one person burns out, I see. Ya. and it's not good for anybody. Jadi tetap yang mengajar tetap harus bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak harus selalu dia yang akan terus mengajar. Kalau tidak nanti dia akan kelelahan, kecapean dan itu tidak bagus untuk pelayanan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, 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 John. Ya, ah, ya, yang saya mau tanyakan, kan kita punya anak-anak sekolah minggu itu dari umur 1,5 tahun sampai 10 tahun. Nah, kebanyakan kan umurnya 1,5 tahun sampai 2 tahun lebih. Nah, itu bagaimana mengajar anak sekolah minggu yang belum bisa menghafal firman Tuhan, bahkan kadang pemahaman untuk mengerti kata-kata juga belum. Nah, jadi kira-kira tuh contohnya seperti apa? My wife is asking because our church start from 1.5 years to two to 3 years old, and they are we could say that they don't know anything. Sometimes they cannot understand words. So, is there any example that we can teach them? Do you have any? So, yes, so what we found for our little toddlers, we would call them, is that it's a great opportunity for building moms as well to teach their children. Jadi untuk toddlers ya, untuk umur 1 sampai umur 3 tahun ini, penting juga untuk yang kami lakukan adalah mengajarkan ibu mereka, mama-mama mereka. Even though a child is only one, they're learning things. They're learning words, they're learning colors. We're teaching them things. Jadi walaupun anak-anak kita masih berumur 1 tahun dan belum tahu banyak kata, kita masih bisa mengajarkan mereka tentang warna, kita masih bisa mengajarkan mereka tentang kata demi kata. And so you can be teaching them something from the word, even if it is simple like, this is the Bible, it's God's word. Jadi tetap kita bisa mengajarkan anak-anak kita, walaupun sesederhana mungkin, kita tetap masih bisa menyampaikan demikianlah firman Tuhan. If you tell a child they are loved by Jesus, they are made by Jesus, it is a great way for them to grow up. Jadi tetap ada hal yang luar biasa ketika kita bisa memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. And even a 1-year-old can learn that. Dan kita percaya bahwa sekalipun dia masih 1,5 tahun pun dia mampu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus.
And it's easier to teach them when they're young than when they Hmm, get older. ya, dan harus Older dimengerti is bahwa hard. dan harus dimengerti bahwa semakin muda mereka, semakin mudah mereka untuk diajarkan daripada mereka kalau sudah tua. Semakin tua itu semakin susah untuk diajarkan. Yes. Yeah. You're even teaching them habits that are good, like reading the Bible, praying, coming to church. Those are teaching them. Jadi sebenarnya waktu kita ajak mereka ke gereja, waktu kita baca Alkitab di depan mereka, sebenarnya kita sedang mengajarkan sesuatu kepada mereka. Itu namanya mengajarkan kebiasaan atau budaya. And singing songs is an excellent way to teach little children. Yes, dan menyanyi itu termasuk juga sangat bagus untuk mengajarkan anak-anak kita. And they're watching you. Yes, dan So, ingat so, baik-baik, mereka itu memperhatikan kita, mereka mencontoh kita. so don't say something and then do something different. Jadi jangan omong sesuatu tapi melakukan yang tidak sama dengan kita omongkan. Yes. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ada, Kak. Oh, oke, Yan. Oke, bahasa Oke, Inggris baik. langsung, Yan. Selamat malam. Oke. Oke, hi Cindy. Nice to meet Hi, you. My name is Yani. Hi, Yanni. I'm so impressed to everything that you have shared to us. I have two questions. Mhm. Okay, the first one is, can you tell us about your experience? When do you ever have experience? Do you have any experience when you face? Sorry. Sorry. Oke, beta bantu. Kira-kira bagaimana, Yan? Oke, pertama tuh Kak, apakah Cindy punya pengalaman di mana dia pernah merasa stuck Do you have... Mana? Putus-putus, gimana ya? dia mengatasinya? Gimana putus-putus tadi? Aduh, maaf. Oke, Kak. Jadi pertanyaan pertama tuh, apakah Cindy punya pengalaman di mana dia pernah mengalami stuck saat dia mengajar anak, karena kan anak-anak mereka punya karakternya masing-masing. Jadi waktu itu tapi ya Putus-putus, Yan. Okay, Yani is asking, do you have any experience when you stagnation, like something that you're hitting a block and then because kids, many things that they do and sometimes it's like exhausting us, and how do you face that? How do you occupy that thing? Yeah. I think it's important to know that you're not going to be able to do everything perfectly. Jadi Yani jawabannya adalah Yani perlu mengerti bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya itu dengan sempurna. I've been teaching children's church for about 30 years and I still Wow. make mistakes. Jadi saya sudah mengajar sekolah minggu pelayanan anak-anak ini selama 30 tahun dan saya masih tetap banyak melakukan kesalahan. Your most important thing is you have to stay close to Jesus. Dan hal yang paling penting yang bisa kau lakukan adalah kau harus tetap dekat dengan Tuhan Yesus. If you are drawing from a close relationship with Jesus, that is what will flow onto the children. Dan kalau misalnya kita mendapatkan kekuatan kita itu dari Tuhan Yesus, maka itu yang akan mengalir atau yang akan
kita berikan juga kepada anak-anak. It's so much easier teaching children from a place of revelation of your own. Jadi itu hal yang lebih mudah buat kita kalau kita mengajar anak-anak dari pewahyuan yang kita dapat dari Tuhan. So even if you were sitting in church and you've had this revelation of what God has said to you, you need to think of a way that I can explain that to my children. Dan ketika kita misalnya mendapatkan pewahyuan waktu kita duduk dalam gereja, kita harus memikirkan bagaimana caranya pewahyuan yang saya dapatkan ini bisa saya ajarkan kepada anak-anak. So even if you run out of creative ideas, you will never run out of the revelation of who Jesus is. Dan ya, jadi ketika kita kehilangan atau kita stuck ya, tetap kita tidak akan pernah kehilangan pewahyuan mengenai Yesus kita. But what I've found for me personally to really help me as well is to be leaning on a team and not trying to do it on my own. Dan berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini, penting juga untuk tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tapi juga bersandar juga kepada teman-teman atau timnya. And we've tried to make our team a bit more like a family. So when I'm tired, I can go to them and say, I'm tired, I need your help, and they will help me. Dan penting sekali untuk membuat tim ini sebagai sebuah keluarga, sehingga ketika saya merasa capek, saya bisa datang kepada mereka dan bilang sama mereka bahwa tolong saya lagi dalam keadaan capek. If you are doing this ministry well, you will feel tired because it means you're putting a lot of effort in. Jadi kalau misalnya kau melakukan pelayanan dan kau merasakan capek, itu arti yang sebenarnya bagus bahwa berarti kau mencurahkan semuanya untuk pelayanan ini. If it's too easy, maybe you need to work a little harder. Kalau itu terlalu mudah, berarti kau perlu bekerja lebih keras lagi. It takes a lot of preparation because you need to understand the Bible even more so that you can explain it simply to the children. Ya, jadi memang membutuhkan pekerjaan yang lebih lagi karena kita harus memang mengerti sepenuhnya Alkitab sebelum kita menjelaskan kepada anak-anak. So it's important to be praying for each other, encouraging each other, and be challenging each other and helping each other all the time for those moments when you do feel stuck. Ya, jadi penting sekali untuk saling mendoakan, saling menolong, saling menguatkan satu dan yang lain setiap kali kita merasa kecapean atau merasa stuck. And some of our teachers have said sometimes when they're preparing for children's church, they are learning so much themselves, which is really good. Dan banyak dari timnya mereka kadang-kadang datang dan bilang ketika dia mempersiapkan untuk mengajar, dia justru belajar lebih banyak lagi tentang kebenaran firman Tuhan dan seterusnya. Pertanyaan kedua ya berarti. Okay, the second question. Oke, ini yang kedua. Pada mengajar pasti kan ada anak yang tahan tidak menangis alasan bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana cara ini menghadapi anak yang tiba-tiba terus. Sabar ya, putus-putus ya. Aku nggak bisa dengar. Kalau misalnya kau pakai headset, coba kau cabut saya headsetnya, kita bisa apa? Sonde Kak, oke Kak, pelan-pelan. Nah, ini lebih jelas kalau sekarang. Ini lebih jelas sekarang. Jangan pindah-pindah lagi. Oh iya. Oke Kak. Jadi pertanyaan kedua. Ya. Masih ada anak-anak yang Yan, putus lagi Yan. Yan, putus. Sana kedengaran. Mungkin chat juga baik Yan.
Oke, mungkin ada yang mau bertanya selain Yani? Sambil Yani tulis. Ada? Dari bapak-bapak? Oh, Ita. Mau menanggapi, Oh, Kak. salah. Ada. Yani bilang cara menghadapi anak tantrum saat mengajar. How Yani is asking, how do you face tantrum? Kids with tantrum. So, South African kids don't tantrum. Oh, No, dia bercanda dia. Dia bilang anak-anak Afrika Selatan tidak ada yang tantrum. They do. They do. So one of the things that we have found is that they need to know what is expected of them. Jadi satu hal yang perlu mereka mengerti bahwa ada sesuatu yang diharapkan dari mereka. The more organized you are, the less time there is for them to be destructive, to disturb the class. Jadi semakin teratur saudara-saudara dalam mengajar, semakin mudah untuk dia tidak terganggu atau mengganggu yang lain. So, for example, if you've set out the games and they know when they arrive, the games go there, and when you say the games get packed away, they know what is expected and everything is ready where it gets packed away. There's less chance for them to act out. Jadi kalau misalnya dia sudah tahu, misalnya kita akan lakukan ini, kapan kita mulai, kapan kita berakhir, kapan kita harus pulang. Kalau mereka bisa langsung tahu jamnya dan semua secara teratur, maka mereka tidak ada lagi kesempatan untuk mau buat yang lain-lain. Using objects like this, which is gaining their attention so much, doesn't give them chance to even think about what they're wanting to be tantruming about because they're concentrating on what you're saying. Jadi kalau misalnya punya alat yang mampu untuk menarik perhatian mereka dan mereka bisa terus-menerus dalam perhatian itu akan membantu mereka untuk tidak lagi tantrum dan mereka bisa mengikuti jalannya sampai selesai. It is good to explain to the children of why the behavior is not acceptable, but do that away from all the other children. You don't want to humiliate them. Perlu untuk bicara kepada mereka bahwa ada hal-hal, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak boleh dilakukan selama misalnya selama pelayanan, tapi jangan tegur mereka di hadapan atau mempermalukan mereka di hadapan anak-anak yang lain. Bawa mereka ke tempat yang lain di mana kita hanya bicara secara pribadi dengan mereka. And it's quite important to have, if one person is talking, to have another person in the audience just to put the hand on the shoulder, shh, quiet, or help the teacher and say, come, let's go over there, so that they take the distraction out of all the other children. So just to help. Ya, jadi perlu juga ada pendamping yang duduk sama-sama dengan anak yang tantrum itu, kemudian perlu untuk omong sama dia ketika lagi dalam jalannya itu pelayanan, untuk bilang sama dia untuk diam, atau kalau misalnya dia sudah sangat mengganggu, bisa dibawa dia secara pribadi di tempat yang berbeda. If you build a close enough relationship with the parents, you can ask them, how do they deal with it at home? And how can that help you to deal with it in the classroom? Ya, jadi kalau misalnya, dan lebih bagus lagi kalau punya hubungan yang baik dengan orang tua mereka, di mana kita bisa langsung tanya sama orang tuanya bagaimana orang tuanya menghadapi kalau misalnya anaknya tantrum gitu. Jadi jalan keluarnya bagaimana, dan kita bisa lakukan itu di sekolah minggu di dalam pelayanan. And sometimes that is the child I will call up to be Elijah. Dan kadang-kadang anak-anak yang akan siap-siap tantrum ini justru mereka yang akan dipanggil untuk jadi Elia atau jadi pemeran utamanya. Only sometimes. Kadang-kadang, tidak seterusnya. But Not if they're going to ruin your story. But if they're standing still and they part of it, they sometimes are better behaved. Tapi kalau kenapa tidak seterusnya? Tapi
selama mereka mau menjadi pemeran utama, kemudian dia bisa mengikuti semua arahan dan dia punya apa? Dia tidak nakal gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu. Terima kasih, Yan. Ita, Yeah. Hello, Cindy and Steve. Yes. How are you? Yeah, nice to meet you. I am so grateful that we are get a chance to meet each other with this Zoom. Wonderful. I have a question, and also I would like to respond for what you have like shared for us before. So my question is, how long does the flow for one class? Like I know the word of God's gonna be like the main lesson, but for the whole lesson, how long it's going to take for you guys to do the class? Okay, so we would separate it into different activities in the morning. Sometimes Yeah. we worship in church. So sometimes we would go to worship in church with the community, Adults. in the main meeting, and other times we would just have worship with the children that are there. Okay. Is he one? Sorry, I'm not sure if he's supposed to be translating. Some of sorry. you- Sorry. So I'm not sure for everybody else to hear the answer. So Yeah. that's why I'm pausing for you. Jadi Ita bertanya tentang berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan ini. Jadi ada pelayanan utama dan juga ada pelayanan untuk sebelum itu atau permainan dan segala macam yang dilakukan. Kemudian Cindy jelaskan bahwa mereka akan bagi. Pertama mereka akan ibadah bersama, kemudian mereka akan mulai bagi ke dalam kelompok-kelompok. So what I think it's important to realize is from the moment the children come, they are going to be learning something. Jadi yang perlu kita mengerti bahwa ketika anak-anak itu datang, mereka tahu mereka akan belajar sesuatu. A lot of children love to come to children's church because they feel loved. Jadi banyak sekali anak-anak yang ingin sekali datang, senang ke sekolah minggu karena mereka tahu mereka itu disayang. So from the moment they arrive and there's Play-Doh or something to color or some puzzle pieces to play with, they're already learning something because you're talking to them and spending time with them. Jadi ketika mereka datang ke gereja dan ketika mereka mulai masuk ke sekolah minggu dan ada berbagai macam permainan di situ, mereka mulai akan mengerti atau mereka sudah mulai belajar ketika mereka sudah memainkan atau ketika kita bicara sama mereka. So just like fellowship is important in the main meeting with the adults, fellowship in those times is important with the children. Jadi persekutuan bersama-sama dengan orang dewasa itu sama pentingnya ketika mereka juga punya hubungan dengan para pengajar dan orang-orang di dalam sekolah minggu. What we found is that children don't all arrive at the same time. Some come very early and some are coming even when the meeting has already started. Jadi kami juga tahu bahwa tidak semua anak itu datang di waktu yang bersamaan. Ada yang datang lebih awal, ada yang datang lumayan lambat setelah ibadah. And so we'll set those free play games up for about 20 minutes where the teachers are, maybe there's puzzles where they're learning a verse or they're just speaking with the children, and that will be about 20 minutes. Jadi waktu bermain itu sekitar 20 menit dan waktu bermain itu sekitar 20 menit, waktu bersama-sama dengan sebelum firman itu mereka 20 menit. Then we'll normally bring them together to have a juice or a biscuit or something because the children will later start saying, I'm hungry or I'm thirsty. And so if you've already done that, they're not going to be asking for that later and distracting you when you're in your lesson. Jadi setelah itu mereka akan dikasih waktu untuk kasih makanan supaya mereka tidak bilang lagi lapar waktu mereka ikut mendengarkan firman dan seterusnya. They will go to the toilet and get everything they need to be done. Jadi mereka langsung dikasih makan, kemudian harus langsung kalau memang harus buang air, mereka harus langsung kerjakan sebelum pelajaran dimulai. The more different places you move with the children, you'll be able to teach more. So they won't get bored in one place sitting still all the time.
Jadi kalau misalnya punya waktu, punya tempat di mana mereka bisa pergi kemana-mana, bukan hanya di satu tempat, mereka akan lebih mudah untuk tidak bosan. So even moving from one corner of the room and say, let's worship there, and then moving to the other corner of the room to do the lesson will just change that they feel like they've started again. Jadi memindahkan mereka hanya dari satu sudut ruangan ke sudut ruangan yang lain itu bisa sangat membantu mereka untuk tidak bosan karena mereka merasa mereka harus memulai yang baru lagi ketika mereka pindah ke tempat yang lain, ke sudut ruangan yang lain. So we would usually start by opening up in prayer and maybe introducing what we're going to be learning about and spending some time in worship together. Jadi kita akan mulai dengan berdoa, kemudian kita akan memberitahu mereka apa yang akan kita pelajari hari ini, kemudian kita mulai dalam penyembahan, dalam ibadah. And then sometimes we'll do something which will need more than one teacher and we'll do it with all the children together. Dan kadang-kadang kita akan melakukan dengan hanya satu pengajar dan bersama dengan semua anak-anak. So that would be about 10 minutes of doing a skit or a story or an object lesson or something like that. Jadi sekitar 10 menit untuk kayak drama singkat atau misalnya permainan, bukan permainan, kayak buat kerajinan itu. Hanya dalam 10 menit untuk pelajaran. And then we'd separate it into smaller groups where the children can learn the lesson that you're going to tell them, but also there can be a time where they can discuss things with you and ask questions. Kemudian mereka akan dipisah ke dalam grup kelompok-kelompok mereka, dan di situ mereka akan diajarkan pelajaran intinya, dan di situ juga kesempatan untuk mereka bisa bertanya atau mendengarkan penjelasan yang lebih rinci lagi. For your very little children, that can't be longer than 10 minutes. Dan untuk anak-anak yang lebih kecil tidak akan mungkin bisa lebih daripada 10 menit atau sekitar 10 menit. Because they just start distracting each other and Karena nobody's mereka, listening. karena mereka pasti sudah akan mengganggu yang lainnya. But for your older children, they quite like to discuss things and look things up in the Bible and listen to the story. That can go on for longer, for even 20 to 30 minutes. Jadi, tapi untuk anak-anak yang lebih dewasa, mereka pasti lebih tertarik lagi untuk berbicara atau mendengarkan penjelasan atau bertanya lebih banyak. Jadi itu bisa mungkin lebih daripada 10 menit, bisa 20 sampai 30 menit. But if you're doing it during the meeting where the adults are meeting and you need to make use of more time, it's good to add things like crafts and games and object lessons and free time in between so that you can go back and start your sitting lesson again with them. Dan kalau misalnya kita lakukan ini bersama yang lebih dewasa, itu artinya harus ada jeda-jeda di antara itu, misalnya kayak permainan, kemudian kembali lagi ke pelajaran, kemudian ada kayak kerajinan dan seterusnya gitu. Jadi dia tidak full gitu. Jadi dia dibagi-bagi. I often find crafts are a wonderful time to reteach the lesson to each child individually because I can ask them questions from the craft and see that they've understood and help them understand the things they didn't understand. Dan bagi saya waktu paling bagus untuk bisa mengajar mereka atau melihat perkembangan mereka itu dengan memberikan mereka kerajinan, dan dari situ bisa bertanya kepada mereka apa yang mereka pelajari atau apa yang mereka rasa atau apa yang mereka mengerti. So although you might say, how long is my lesson? You'd say it's the 20 minutes that you're sitting and actually teaching them. The lesson is every minute you have with them. Jadi walaupun misalnya kita katakan bahwa 20 menit adalah waktu kita mengajar, tapi sebenarnya kita bisa katakan bahwa sepanjang waktu bersama-sama dengan mereka itu adalah pelajaran juga. Because even in your worship, when you're worshiping, they're learning how to worship. They're watching your example, they're doing it. Bahkan waktu kita menyembah Tuhan atau dalam ibadah, mereka memperhatikan kita dan mereka sedang belajar tentang menyembah atau beribadah. And so when church becomes like church for the adults, when they've got a chance to pray for each other, they've got a chance to give their testimonies and all of that, church isn't just about just learning that little bit. It's about being able to do all of that in the time that you have with them. Jadi waktu mereka melihat atau ada dalam ibadah yang besar, kita mengerti bahwa mereka itu tidak hanya sekedar mengikuti, tapi mereka juga sedang belajar. Waktu kita mendoakan satu dan yang lain, mereka belajar dan mereka memperhatikan apa yang sedang terjadi dalam ibadah.
So children cannot sit for very long, but their brains are sponges and they can learn for much Yes. longer than we can. Ya, jadi walaupun anak-anak tidak bisa duduk untuk waktu yang lama, tapi otak mereka tuh seperti spons. Jadi kalau misalnya mereka tuh tetap menyerap dari apa yang sedang terjadi di dalam gereja atau ibadah. So I hope that answers your question. Saya harap itu bisa menjawab pertanyaan. Yeah, thank you very much. I also want to respond on what you have said before about reading directly the story from the Bible to the children, because I have like experience in like teaching English the on the Sunday schools, and then I feel like this is my this is my wrong perceptions towards children. So I feel like, oh, I want to tell a story about Elijah, for example. Then I don't have to read the verse for them. I can just share the the story that I already read. Like, so I don't have to use the Bible to read the verse for them. And that is like I'm glad that tonight like it brings the right like perception on how like we use the Bible itself and then read the word by word from the Bible to the kids instead of like retelling the story by by our own. So yeah, thank you very much. You'll be amazed how many stories you think you know all the details from, and then you read it from the Bible and you realize you've been wrong for a very long time. Yeah, that's so And true. so what I also like to do sorry. is sometimes, sorry, say that. Sorry to interrupt. Ita bisa tolong kau ngomong Oke, dari yang lain jadi bisa tahu. Kasihan juga yang lain. ya, jadi beta mau kasih respon untuk apa yang mereka sudah bagikan, karena selama ini waktu pengalaman jadi guru sekolah minggu kan beta sonde membacakan gitu. Maksudnya ini cerita nih dari Alkitab secara langsung. Jadi apa yang beta sudah tahu cerita misalnya tentang Elia, nah beta berusaha untuk cerita pakai beta punya bahasa sendiri. Padahal sebenarnya yang benar adalah membacakan secara langsung kata per kata dari kisah Alkitab itu sendiri. Makanya tadi bilang lebih bagus pakai Alkitab fisik daripada pakai HP supaya kita membacakan itu dari Alkitab dan anak-anak juga bisa belajar kata kebenaran itu kata per kata dari firman Tuhan. Kayak gitu. Ya. And the other, sometimes what I will do, if the story is very long, I will combine telling parts of the story and then I'll pause to say to the children, wait, let's read exactly what the next part happens and then just read that part of the story. So they're still seeing that it's from the Bible, but I'm not losing their concentration if the story is very long. Okay. Jadi kadang kita mengerti, kadang kita pikir bahwa kita tentang cerita di dalam Alkitab, padahal waktu kita baca ulang baru kita, oh ternyata ada banyak hal yang sebenarnya saya tidak mengerti sepenuhnya gitu. Tapi waktu kita mulai baca kata per kata, kemudian kita jelaskan kepada anak-anak, dan juga ketika kita misalnya, walaupun ini lumayan panjang ya dalam cerita, tapi kadang-kadang kita perlu ambil satu bagian, kemudian kita bacakan kata per kata di dalam ayat firman Tuhan, baru kita bacakan lagi kata selanjutnya kepada mereka gitu. And for your older children, let them look up the verse themselves, and they can help those that can't find it to find it. So they get practice on looking up the word and seeing what it says for themselves. Dan waktu anak-anak yang lebih dewasa yang sudah bisa baca, yang tahu Alkitab, mereka bisa bantu mereka yang tidak tahu Alkitab atau kitab itu di bagian mana, itu sangat membantu. Good. Anything else? Okay, thank you very much. It's like it's so interesting like how we work and see like children, like how they develop in the church. Like it's so unique, and also like it's so like interesting like how we see God also work towards them. It's beautiful. It's beautiful. It Yes. is, it is. And we've had children bringing their parents back to church. Wow. Jadi
Jadi ada di gereja mereka, anak-anak justru yang bawa orang tua mereka kembali ke gereja. We've even had Wow. children baptize their parents. Wow. Jadi bahkan ada anak mereka, anak-anak yang mereka baptis kembali orang tua mereka. We can't limit God in his children. Wah, jadi kita tidak bisa membatasi Tuhan dengan waktu kita lihat anak-anak. Alright. But we are a WhatsApp away. If you've got any questions, we are here to support and encourage you because Yes. you are doing a wonderful thing. So keep doing it. Ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang punya pertanyaan, kau bisa WhatsApp nanti dan bisa tanya bolak-balik cerita sama mereka. Thank you for tonight. Thank you for sharing. It's very good. And Yeah. I'm super excited about seeing men on the call. I think it's Yes. so important. Yes. Men it's so important for their kids Yeah. to have men Yes. teaching them about God as well. Well Yes. done. So well Ya, done. jadi dia bilang bahwa sangat menyenangkan untuk mengajar di melayani anak-anak, dan dia berharap senang sekali kalau misalnya ada laki-laki yang mampu atau bapak-bapak yang mampu untuk mengajar anak-anak, karena penting sekali laki-laki di dalam pelayanan anak-anak. Can we pray for you? Yes, please. Jadi mereka mau berdoa. I will translate your prayer so everyone can understand what you are praying. Okay. Yeah. Thank you, Father God, for this time Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, and for the church in Timor. untuk gereja di Timor. We pray, Father God, that you bless them. Kami berdoa supaya Engkau Bapa memberkati mereka. We thank you for their heart of ministry to children. Kami mengucap syukur untuk hati mereka yang ingin melayani anak-anak. We pray that you bless their preparation. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati persiapan mereka. And that you see their children grow in knowing you quickly. Dan kami berdoa supaya mereka bisa melihat anak-anak mereka mengenal Engkau secepat mungkin. Lord, we pray that they become a strong team and family together. Bapa, kami berdoa supaya mereka menjadi tim yang kuat dan juga mereka menjadi keluarga bersama-sama. And that they will follow closely to the instructions you give them. Dan mereka bisa mengikuti semua perintah yang Kau berikan kepada mereka. To raise up the next generations to follow, know, and love you. Untuk membangkitkan generasi selanjutnya yang akan mengikuti dan mencintai Engkau. We thank you that you are a great and mighty God. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang besar dan luar biasa. A creative God. Tuhan yang kreatif. A God who is always with us. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. And a God who gives us everything we need to build His church. Dan Tuhan yang selalu memberikan yang kami butuhkan untuk membangun gereja-Mu. We pray that you give this church the desires of their heart so that children may follow and love you. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan untuk mengasihi Engkau. We pray for their relationships with you and that they have a revelation of who you are. Kami berdoa supaya mereka punya hubungan dengan Engkau dan juga pewahyuan daripada Engkau. And that you may give them creative ways of passing this on to their children. Dan Engkau memberikan mereka Tuhan kreativitas yang bisa diteruskan Tuhan kepada anak-anak mereka. We look forward to the blessing of many generations from what starts here. Kami berdoa kami akan melihat Tuhan untuk masa depan dari anak-anak Tuhan yang dimulai hari ini Tuhan. Thank you that you are great and mighty King. Terima kasih untuk Tuhan yang perkasa dan mulia. Amen. 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 Thank you so much. Be blessed, guys. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Bye bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye, Lola.